Hai, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan bertemu pada materi pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang nubuat Nabi Yesaya. Nah, pada bacaan Alkitab, Yesaya 40 ayat 1 sampai 31 itu dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan atas di bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Nah, itu sebuah ayat yang menyatakan bahwa nubuat Nabi Yesaya adalah sebagai pembawa kabar bahwa sebentar lagi atau akan segera hadir seorang anak yang terlahir untuk kita, jadi sebagai penolong bagi kita yang duduk di tahta di atas pemerintahan. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya dulu, siapakah Nabi Yesaya itu? Sebenarnya itu siapa tahu Nabi Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Nah, nanti Yesaya akan menyadarkan mereka agar kembali percaya kepada Allah. Yesaya adalah seorang putra Amos yang dilahirkan di Yerusalem sekitar 760 sebelum Masehi. Dia mulai memberitakan pesan Tuhan sekitar 740 tahun sebelum Masehi, yaitu pada tahun kematian Raja Uzia. Dia berkhotbah selama 40 tahun di Yerusalem, menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Jelas mengapa, karena ingin mengembalikan kepemimpinan Israel yang takut akan Tuhan. Karena pada saat itu Israel mengalami kemerosotan akan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti itu. Nabi Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Latar belakang perutusan Nabi Yesaya itu terjadi ketika Nabi Yesaya berkarya. Saat itu, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Maksudnya bagaimana? Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin Raja Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena tidak setia pada Allah. Nah, ketidaksetiaan kepada Allah inilah yang disebut dengan kemerosotan moral, di mana keadaan sosial sangat buruk selama pelayanan Yesaya. Jadi ketika Nabi Yesaya berkarya, terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satunya itu ya, ada kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin dengan tenggang rasa yang buruk antara mereka. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, ini kan harta saya, ya sudah ini milik saya, untuk apa saya bagikan kepada kamu yang tidak punya? Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kemerosotan moral, ya. Kemudian yang kedua, orang yang jahat menipu orang-orang miskin dan mengambil rumah dan tanah mereka. Jadi terjadi penipuan di sana, tidak peduli apakah, jadi tidak memiliki tenggang rasa, tidak memiliki rasa peduli kepada sesama. Yang penting yang mereka pikirkan adalah kebutuhannya mereka sendiri.
Kemudian banyak orang yang menyembah berhala. Nah, jadi kalau orang sudah menyembah berhala berarti kan tidak percaya kepada Allah. Seperti itu. Kemudian orang Israel telah gagal untuk membagikan kebenaran dari Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya apa ini? Bangsa Israel tidak bisa mewartakan kerajaan Allah. Seperti itu. Padahal tugas orang Israel adalah mewartakan kerajaan Allah. Supaya apa? Banyak orang yang semakin percaya dan semakin semakin percaya dan semakin berkembang imannya kepada Allah. Seperti itu. Kemudian ada banyak nabi yang tidak tertarik pada kesejahteraan secara rohani bagi rakyat. Ya sudah, memang waktu itu banyak nabi, tetapi nabi tersebut tidak peduli entah rakyat itu dalam keadaan yang baik, maksudnya hidup bahagia, ataukah ada permasalahan, itu tidak peduli. Seperti itu. Nah, selain itu, Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Sehingga Yesaya kemudian meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Seperti itu. Jadi Yesaya itu mengingatkan para penguasa-penguasa seperti itu agar berkuasa seturut kehendak Allah, seturut citra Allah. Sebagai penguasa itu harus bagaimana, harus memiliki hati yang bagaimana, harus memiliki sikap yang bagaimana. Seperti itu. Selama 40 tahun, Yesaya memberitakan firman Tuhan. Dia menubuatkan adanya pembebasan. Maksudnya bagaimana? Yesaya kan akan meramalkan kedatangan Mesias, ya. Makanya dikatakan bahwa dia menubuatkan adanya pembebasan karena ada putra Allah yang merupakan keturunan Daud yang akan membebaskan bangsa Israel dari belenggu-belenggu. Seperti itu. Kemudian Nabi Yesaya juga menuliskan pesan-pesan Tuhan. Dia menasihati para raja dan pemimpin seperti yang tadi saya katakan. Dia adalah seorang negarawan yang besar, ya. Nabi Yesaya bukan hanya seorang nabi tapi juga seorang negarawan. Dia sangat mengasihi orang miskin. Memiliki rasa empati, simpati kepada orang lain. Sejak penglihatannya dari bait Allah, dia terus bertumbuh dalam pengertian akan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi bukan hanya sekedar nabi yang ya sudah nabi yang melaksanakan kewajibannya seperti itu, tidak, tetapi benar-benar memahami bagaimana perkembangan rohani yang harus dimiliki oleh umat, seperti itu. Dia selalu berjalan dekat dengan Tuhan selama pelayanannya. Jadi dia mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan apapun yang dia alami selalu mengandalkan Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan membuat orang lain mengetahui bahwa ada kebenaran akan kata-katanya, seperti itu. Karena Tuhan mendampingi Nabi Yesaya sehingga orang Israel yang dulunya sudah tidak peduli dengan Allah, sudah mulai menyembah berhala, mulai kembali tersadarkan, seperti itu. Dan Nabi Yesaya hidup berusaha untuk membawa umatnya kembali kepada Allah, untuk kembali hidup seturut citra Allah, tidak menyembah berhala dan tidak hidup semaunya sendiri, memiliki rasa toleransi, empati, dan sangat peduli dengan orang lain. Nah, berikut akan saya sampaikan pelajaran yang bisa kita gali atau kita temukan dari seorang Nabi Yesaya. Yang pertama, kehidupan manusia selalu berubah ketika dia bertemu Tuhan. Nah, Yesaya mengetahui bahwa dia memerlukan Allah untuk menyucikan dosa-dosanya. Seperti kita, ya, kita juga banyak dosa. Saya juga banyak dosa. Seperti itu. Walaupun orang yang merasa dirinya tidak berdosa sebenarnya
dia juga berdosa. Mengapa? Karena dosanya orang yang tidak berdosa adalah merasa bahwa dirinya tidak berdosa. Nah, itu memang sedikit rumit, tetapi itu memang kenyataan yang ada di dunia seperti itu. Dia menerima pengudusan atas dosa-dosanya. Pada saat itu dia dipanggil untuk pelayanan ilahi. Dia mendengar panggilan Tuhan. Nah, itu dia. Kita sebagai umat Tuhan juga dipanggil untuk melayani ya dalam berbagai bidang. Nah, seperti itu. Kita diutus untuk melayani. Agar apa? Ya kita dihapus dosa-dosanya, kita disucikan kembali, kemudian melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan citra Allah. Seperti itu. Pelajaran yang kedua yaitu Allah memberikan jaminan untuk umatnya. Nah, jadi kita tidak usah takut, tidak usah iri dengan hak milik orang lain. Mengapa? Karena Yesaya memberitakan pesan pengharapan ini di masa-masa gelap dalam peperangan. Masalah yang berat dari umat Allah membebani hatinya. Allah ingin mereka tahu bahwa Dia masih mengasihi mereka, bahkan pada masa penghukuman dan penindasan. Seperti itu. Ini juga bisa menyadarkan kita bahwa dalam keadaan kita seperti ini, terutama ya masa pandemi ini, rasa lelah belajar di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, kemudian harus belajar sendiri, mencari materi sendiri, mengerjakan soal sendiri. Nah, itu memang tentu saja saya yakin kalian juga merasakan sedih ya seperti itu. Tapi Allah punya jaminan, memberikan jaminan untuk umatnya bahwa pasti ada hikmah dari setiap cobaan, pasti ada hikmah dari apa yang kita alami saat ini. Seperti itu. Oke, pelajaran dari Yesaya yang selanjutnya adalah Allah lebih besar dari ilah-ilah yang lain. Nah, apakah yang dimaksud dengan ilah-ilah? Jadi ilah-ilah itu ya sesembahan seperti roh-roh, kemudian sejenis berhala seperti itu. Jadi Allah itu menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa Allah itu lebih besar dari ilah-ilah yang lain. Itu digambarkan oleh nubuat Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menggambarkan Allah sebagai yang maha besar. Tak ada yang lain seperti Dia. Dia sempurna dalam kebenaran, Dia memiliki kuasa, Dia yang kekal, namun Dia mengetahui nama dari setiap domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Ya kita. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, siapapun nama kita adalah domba-domba Allah yang selalu dikenal Tuhan, yang Tuhan tahu siapapun itu, apapun yang dilakukan, semuanya Tuhan tahu. Nah, Tuhan sendiri mampu untuk memperhatikan setiap pribadi. Walaupun seperti ini, kita bersifat baik ya, tapi batin kita tidak. Nah, Tuhan itu lihat juga apa yang ada di dalam diri kita. Lihat batin kita. Karena Tuhan bukan hanya sekedar melihat rupa kita, wajah kita, tetapi juga melihat hati kita. Karena Tuhan lebih besar dari apapun itu. Pelajaran dari Yesaya yang selanjutnya adalah Yesaya menyatakan bahwa Allah akan memberikan kekuatan untuk mereka yang lemah. Nah, nubuat Nabi Yesaya ini menyatakan bahwa Allah mengetahui penderitaan umat Israel. Allah tidak pernah lemah atau menjadi lelah. Bahkan Dia akan menopang mereka yang lemah dan lelah. Allah bisa dipercaya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi Tuhan tuh tahu kemampuan kita itu sampai mana, batas kemampuan kita sampai mana. Padahal kita baru mulai, ternyata kita sudah merasa, aduh Tuhan, kok hidup saya seperti ini ya, kok lelah sekali ya belajar di rumah, kok suntuk sekali tidak bertemu dengan teman-teman. Nah, padahal ketika Tuhan masih memberikan kita cobaan seperti itu, berarti Tuhan tahu bahwa kita itu umatnya yang mampu. Ya, umat yang mampu. Kalau kita merasa tidak mampu, Tuhan akan memberikan kekuatan seperti itu. Jadi lelah kita itu akan terhapuskan oleh kekuatan yang telah Tuhan berikan.
Mengapa? Karena sebentar lagi akan ada juru selamat yang akan memberikan kekuatan dan kedamaian. Seperti itu. Itulah yang difirmankan Allah. Yang difirmankan Allah, kemudian dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah Allah mengutus sang juru selamat. Nah, ini sumber kebahagiaan, sumber perdamaian, itu adalah sang juru selamat. Nah, Allah telah mengirim terangnya yang penuh kemuliaan ke dalam dunia. Dia sudah mengirimkan karunia dari surga turun ke dunia. Nah, karunia Tuhan itu yang dimaksud adalah dalam pribadi seorang anak yang kudus, yaitu Yesus yang datang sebagai bayi di Bethlehem. Nah, sehingga ketika Yesus datang, maka akan ada suatu terang yang ajaib yang dibawa Yesus ke dalam hati mereka yang menerima Dia. Jadi kita sebagai umat Allah juga harus membuka hati untuk bagaimana? Untuk mau menerima kedatangan Yesus ke dalam hati kita, supaya hati kita juga penuh dengan rasa damai, rasa bahagia, rasa semangat dengan untuk menjalani segala sesuatu yang telah Tuhan gariskan atau Tuhan berikan kepada kita. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian belajar di rumah dan memberikan semangat untuk kalian saat belajar. Segala kekurangan dari video ini saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.